Bersama Oxtrade, kamu bisa dapatkan apapun yang kamu mau. Uang, handphone, tablet, emas, dan lebih banyak lagi uang. Bersama saya, Gilang Dirga, kita kumpulkan cuan sebanyak mungkin melalui aplikasi Oxtrade dan dapatkan semua hadiah yang kalian mau. Mulai tanggal 1 sampai 31 Desember 2021, daftarkan akun Oxtrade kalian di oxtradelagi.com atau scan QR Code yang tersedia di sepanjang konten YouTube Adis Gilang. Deposit dan trading mulai dari Rp10.000 di oxtradelagi.com, bukan yang lain. Follow Instagram @oxtradeofficial dan @gilangdirga. Subscribe YouTube channel Oxtrade Official dan YouTube channel Adis Gilang. Bersiaplah mendapatkan cuan dan semua yang kalian inginkan pada tanggal 3 Januari 2022 nanti. Pemenang akan diundi secara live di YouTube Adis Gilang. Anda siap? Party mabok, gue jatuh lah sakit. Sempat dokter bilang gue harus di kemo waktu itu. Kemo berarti? Yes. Jadi siapa lo sebenarnya? Gue tuh sebenarnya, are you ready for this? Of course, You're gonna see the real me, Karen. I'm already know. Gue gak bisa, gue gak mampu sebenarnya. I flew back to Jakarta, gue beli tiket, tapi waktu gue beli tiketnya Seattle to LA gue masih seminggu dulu, karena gue pikir gue mau jalan-jalan, gue mau seneng-seneng, dan gue pikir gue nggak perlu bawa duit, jadi duit gue habisin di LA, gue balik ke Jakarta, bokap bilang nggak usah balik lagi ke Amerika waktu itu, karena papa nggak mampu, kamu masih punya adik, kalau kamu mau sekolahlah di Jakarta. Oke. Dan waktu itu apa yang lo lakukan? Gue ambil London School of Public Relations and Communications, dan itu waktu pertama kali masih di Wisma Dharmala. Tapi lo belum selesai SMA dong? Belum SMA, tapi gue udah diterima di situ. Oh, how? I don't know. Mereka terima gue ngambil D1. D1 waktu itu? Waktu itu cuma 1 tahun. Adanya cuma begitu deh, kayaknya nggak ada yang lain-lain. Oke. London School masih ada ya, gue ambil di situ, gue ya kayak gini, kayak kelas siaran, jadi penyiar berita lah, announcer segala macam. Gue belajar di situ, karena gue pikir kayaknya it's going to be fun kalau gue jadi host ya, dan gue mikirnya mau jadi penyiar radio waktu itu, karena kan paling gampang lah kerjaannya. Iya. Gue ngambil di situ, terus di tengah sebelum gue selesai dari London School, gue ambil Susan Budiarjo School, karena Susan Budiarjo buat desain. Ya. Karena gue kenal Mas Aji Notonegoro, gue pernah dimenangkan sama Mas Aji Notonegoro waktu itu jadi model. Terus Mas Aji bilang, lo gak cocok deh jadi model, lo mendingan jadi desainer lah Ren. Gue kenalin lo sama Susan. Gue dikenalin, akhirnya gue masuk sekolah situ. Dan bukalah brand pertama gue di tahun 2000 waktu itu. Karen Rowan Delano saat itu. 2000 saja. 2000. Sampai tahun berapa waktu itu? 2003. Kenapa cuma bertahan 3 tahun? 4 tahun berarti. Waduh, itu panjang banget cerita gue. Pokoknya long short story, di saat gue masih muda sekali, gue punya peran sebagai fashion designer. Gue gila-gilaan banget Gilang, dan gila-gilaannya tuh gue nguras duit bokap nyokap, all the investment hilang cuma gara-gara gue. Dan fashion di saat itu di Jakarta, fashion show-nya di cafe to cafe, masih ada fashion cafe waktu itu. Cafe to cafe gue tuh ada kali 100 kali show. Dan semua party, mabok, gue jatuh lah sakit waktu itu, parah.
Sempat dokter bilang gue harus di kemo waktu itu. Kemo berarti? Yes, waktu itu. Oh ya? Yes, gue tuh waktu itu mungkin terlalu happy kali, terlalu hura-hura. I was in drugs juga karena sudah kenal dunia malam. Oke. Dan waktu gue sakit diawali dengan hepatitis. Oke. Ternyata karena gue udah hitam badan gue dan gue udah gak bisa melangkah, gue masuk ke rumah sakit Cikini dan I don't know, gue gak bisa dengar apa-apa karena gue cuma di tempat tidur. Selama 2 minggu pertama gue gak bisa ngapa-ngapain. Gue hanya bisa dengar bokap di kaki gue berdoa bilang Tuhan gantikan nyawanya anak saya kepada saya. Karena waktu itu mungkin menurut cerita papa dia bilang katanya hasil darah gue saking papa gak mau percayanya harus dikirim ke Singapura dan tolong dicek di sana yang benar seperti apa. Then when it's pada akhirnya ada resultnya, bokap bilang dokter sebenarnya menganjurkan untuk di kemo. Papa nggak mau dan angkat gue inget banget waktu itu hari Minggu, bokap angkat gue dari tempat tidur dan papa bilang keluar kita dari rumah sakit ini. Dan bokap gue langsung bawa gue ke sebuah gereja waktu itu dan bokap bilang it's about you and God. So it's not about me, it's not about the family, it's not about your parents, it's about you and the God. And terus bokap bilang, if you trust God, you have to receive penyembuhannya gitu. Terus gue bilang oke, gue maju sendiri ke altar, gue berdoa sendiri, gue balik lagi ke bokap. Langsung bokap bilang let's go to rumah sakit Medistra, langsung dicek lab lagi. Terus rumah sakit itu bilang hasilnya besok. Terus besok aja kita datang lagi ke sana pagi-pagi. I got miracles dan di situ semuanya negatif. Gue nggak ada apa-apa. Gue ini project mujizat sebenarnya. Nggak ada apa-apa. Abis gak ada apa-apa, semua negatif. Yang dibilang ada cancer, yang dibilang ada virus, yang dibilang komplikasi lah apa segala macam. It's all gone. It's all gone. Di saat itu bokap langsung cium tanah dan berdoa di sana dan bokap bilang thank you God for listening his praying kan di saat itu. Dan papa bilang yuk kita balik lagi ke rumah sakit yang memvonis gue waktu itu. Iya dong untuk membawa hasilnya. Dokternya langsung bilang no this is not happening. Bokap bilang this is happening. Ini rumah sakit Medistra. Terus dokternya bilang no let's check tes lagi. Tes lagi. Waktu dites all gone. And bokap bilang ya lo sehat dan rambut gue gondrong waktu itu. Terus papa bilang lo harus kasih hadiah buat Tuhan. Dengan cara apa? Ya lo potonglah rambut lo. Terus gue bilang ya udah, gue potong rambut gue langsung cepak pendek banget waktu itu. Dan gue mulai ya melayani Tuhan lah di gereja waktu itu. Itu titik balik lo waktu itu? Itu titik balik gue itu titik terendah dalam hidup gue di saat itu karena semua gagal, duit bokap nyokap juga sudah banyak habis gara-gara gue jadi desainer yang nggak jadi itu sebenarnya. Iya, prosesnya memang harus begitu. Kemudian ini nggak tahu kenapa ya gue merinding loh. Maksudnya ternyata Karen, lu tuh sedekat itu hubungannya. Batin lu, spiritual lu tuh sedekat itu sama Tuhan lo. Sangat. Ternyata gitu. Sangat. Nah disitulah gue baru benar-benar percaya kalau Tuhan ada. Karena sebelum-sebelumnya gue tuh mungkin terlalu duniawi banget kan. Sempat ateis atau agnostik juga enggak? Sempet ya, enggak, gue lahir dari keluarga Kristen. Gue tahu berdoa, ya ikutlah mereka kebaktian, ya ikutlah ke gereja, tapi kan itu rutinitas. Itu bukan karena gue percaya there's no religion sebenarnya. Kalau gue lebih percaya it's about heart. Your God is inside your heart and apa yang lo percaya itu. Nah itu yang gue percaya waktu itu. Iya. Cuman setelah kejadian itu baru gue percaya bahwa Tuhan itu ada. Dan bokap gue pendeta. Oh bokap lo tuh pendeta saat itu. Oke. Di situ pada akhirnya jadi pendeta. Setelah kejadian itu? Iya sebenarnya diawali karena adik gue
Tapi waktu kejadian gue banget lah di situ bokap benar-benar totally maunya jadi pendeta. Iya. Karen, kalau ngomongin soal orang tua ini sebenarnya gue tuh dari tadi merinding sebenarnya. Ternyata mulai dari awal lu kena bully tapi lu tidak mau bilang orang tua karena takut mereka kepikiran. Kemudian walaupun lu pernah menghabiskan uang dari kedua orang tua lu tapi lu tetap ada penyesalan dan semua tuh akhirnya balik-balik ke orang tua. Bokap lu yang nolong lu. Maksud gue sebegitu luar biasanya berarti. Sayang dan kedekatan lu tuh sama mereka tuh sebegitu luar biasanya. Dan baru-baru ini lu bilang lu seperti diarahkan menuju ruang interogasi ini. Gimana ceritanya? Gue tuh sebenarnya diajak sama lo semenjak gue masih fashion guru ya di Indosiar kan. Iya. Udah pernah udah lama banget. Pernah ngajak yuk ngobrol gitu kan di YouTube. Gue waktu itu kayaknya belum ada interogasi ya. Belum ada waktu itu. Dan kapan ya waktu itu gue harus balik lagi ke Indosiar kemarin ini karena harus styling Mae sama Nasar kan. Iya. Berapa minggu lalu lah dan lo bilang ada di sini lo, ayo dong gitu kan. Podcast sama gue ruang interogasi terus gue bilang oke. A night after that karena kita ketemunya malam. Besok malamnya di saat gue mau tidur gue bermimpi mama. Karena mama tuh meninggal cancer. Dan meninggalnya gue tahu banget mama tuh dengan physically seperti apa. Gak tahu kenapa kok gue bisa mimpin mama dengan begitu jelasnya gitu. Nah di saat itulah gue berpikir ada sebuah pesan yang harus gue pelajari ini apa. Artinya kenapa muncul gitu di mimpi gue. Sebenarnya memang setelah lo ngajak 2 kali sih sebenarnya gue mimpi. Yang satunya lagi gue mimpi mama dan papa itu lengkap. Itu setiap kali gue ngajak? Enggak, setelah lo ngajak yang terakhir. Setelah ngajak terakhir akhirnya dimimpiin 2 kali? Lagi, ada mama papa lagi di situ. Tapi mama papa di situ yang gue mimpiin cukup serem lah karena mereka tuh kayak berantem sebenarnya. So I'm not a person yang mau cari tahu arti mimpi sebenarnya Gilang. Tetapi lebih kepada ya udah gue sendiri yang pengen tahu pesannya maksudnya apa ke gue. Dan I remember bahwa gue tidak muda lagi. You know, dan kayak iya ya tinggal 2 bulan lagi gue bakalan 41. Desember ya? Desember. So gue bilang Gila ngajak nih gitu kan. Nah makanya waktu di saat itu gue berpikir bahwa gak ada lagi di dalam hidup gue yang harus gue tutupi. Apapun bentuknya itu sebenarnya. Dan ada a word to say directly to me. Dan dibilang bahwa you have to be yourself. Karena lo gak bisa jadi orang lain. Lo tidak bisa menyenangkan banyak orang. Lo tidak bisa berpura-pura untuk bisa membuat orang lain praising you, adore you, admiring you gitu. Karena bagaimanapun juga lo tuh sebenarnya sendirian Ren gitu. Gue dibilangin begitu. Dan waktu dibilang ya sendiri, ya benar juga ya gue tuh sebenarnya sendirian. To be who I am right now, semakin gue tua, semakin gue tahu bahwa gak ada lagi yang harus gue cari Gilang. Yang harus gue punya adalah kedamaian dalam hati gue. Berdamai dengan diri gue sendiri, berdamai dengan keadaan. Plus ditambah kemarin COVID, gue pernah kena COVID. Itu kembali the second paling besar ya menurut gue mujizat yang Tuhan nyatakan di dalam hidup gue dan gue sembuh. Dan gue melihat dari bulian semua, gue korban bully, banyak orang yang kayaknya mojokin gue gitu kan. Sampai ke titik sekarang ini gue melihat gila Tuhan tuh baik banget sama gue ya. Gue tuh dipelihara, gak ada bokap nyokap karena bokap meninggal, nyokap meninggal duluan, 100 hari kemudian bokap. Gue gak ada siapa-siapa mereka karena sebelum mereka meninggal gue kayak kebuka di dalam
di depan gue gitu kayak kertas begitu gede yang cuma kasih tahu bahwa lo harus tahu bahwa orang tua tuh adalah masa lalu. Masa depan itu lo. Jadi lo yang harus buat keputusan dan menjaga diri lo sendiri. Nah ini datang lagi nih waktu setelah lo ngajak gue, yuk di ruang interogasi gue bilang, I have to be who I am myself gitu. Dan gue nggak bisa lagi untuk hanya membuat keadaan nggak nyaman lah sama diri gue sendiri gitu. Nggak nyaman sebenarnya karena nggak tahu ya Gilang, gue tuh selama gue bekerja di televisi, gue cuma takut, gue tuh dihantui dengan bully-bulian sebenarnya karena gue pernah hidup dibully kan dulu. Jadi ada itu trauma itu ya? Ada trauma itu. Jadi gue ngerasa kayak aduh gue bakalan menjadi manusia yang paling buruk, jelek dan tidak disukai sama orang kalau gue membuka diri gue siapa. Saat itu lo berpikir begitu? Saat itu. Saat itu di saat sebelum gue masuk 40 itulah di saat gue sudah di televisi dan lain-lain. Iya. Maksud gue berbeda dengan hari ini yang lo katakan. Lo sudah siap dengan segala konsekuensinya? Sudah siap gue dengan segala konsekuensinya. Karena gue tuh belajar Gilang, gue menjadi dewasa karena proses kehidupan. Okay. Dan gue mau appreciate life with a time that I still have now. Which I don't know until when. Kita nggak tahu hidup kita sampai kapan. We learn from COVID experience. Ya kan, jadi artinya adalah kita nggak tahu Tuhan mau panggil kapan. Salah satunya untuk menjadi diri yang siap ketemu sama Tuhan dan meninggalkan orang-orang di bumi ini, ya gue harus jadi diri gue. Jadi siapa lo sebenarnya? Ya mungkin nggak banyak orang yang tahu penampilan gue seperti apa Gilang. Dulu ya di Instagram gue kalau semua orang-orang netizen lah ya kalau mau sabar scrolling. Gue tuh waktu gue punya Instagram Gilang pertama kali tujuannya tuh nggak mau jualan semua, nggak mau gitu, nggak berpikir jadi artis juga waktu itu. Jadi gue punya Instagram itu karena untuk mau punya foto kehidupan, album foto. Karena kan dulu kita waktu kecil punya album foto ya, jadi kita bisa lihat cetak gitu. Nah gue punya Instagram sebenarnya tujuannya untuk ya udahlah semua akan gue taruh di sana. So there's nothing that I hide. Sebenarnya kalau lo pun atau teman-teman semuanya netizen kalau mau lihat siapa gue dari zaman dulu tuh di scroll paling ke bawah bisa tahu karena gak ada yang gue hapus sebenarnya. Tetapi but then again karena terlalu banyak fotonya kali ya sudah mau berapa puluh ribu. Jadi orang males. Nah gue tuh sebenarnya botak. Oke. Gue gak punya rambut. Punya rambut tapi tengahnya botak. Yes, karena mungkin juga sudah menua. Oke. Yeah. Are you ready for this? I'm ready. Are you ready for this? Of course, You're gonna see the real me, karena I'm already know. Sebenarnya teman-teman artis sudah tahu ya. Okay. Ngapain nih? So do you want to refill it? So yes, gue tuh this is not a real hair. Terus kalau gue copot ini nggak bisa ngomong dong. Oke, nggak apa-apa. So this is not my real hair sebenarnya karena bahasa Inggrisnya bukan wig tapi ini taupe. This is a taupe. Cowok-cowok pakai ini. So gampang bukannya? Gampang walaupun mungkin agak sakit ya. But it's okay. Ini gue lem soalnya. Oke. There's nothing wrong with you. You still look good. Seriously? There's nothing wrong with you. Really? Yeah. There's nothing wrong with you. Loh, serius? Iya ada bekas ya di sini karena kita lem kan.
Oke. Karena ini pakai lamb. Iya. So, but Karen, gue sangat, I'm so proud of you. You know, nggak semua orang bisa siap untuk berada di tahap ini. You know what I mean, right? Iya. Nggak semua orang sanggup untuk ngasih tahu ke orang-orang bahwa gue udah nggak mau mikirin yang lain, gue hanya mau menjadi diri gue sendiri untuk orang tua gue, untuk Tuhan gue. Nggak semua orang bisa berada di posisi ini. Aduh, bentar. Gue ngelakuin ini buat nyokap lah. Well, this buat mama lah. Karena mama nggak ada Gilang untuk menikmati keberhasilan hidup gue. Dan di saat gue mimpi nyokap tuh, karena mama meninggal dengan gak ada rambut sama sekali. Mama meninggal botak, pelontos. Dan sebenarnya gue tadinya nggak mau pakai beginian Gilang, karena gue mau appreciate my mom. I want to appreciate her to be who I am with no hair sebenarnya. Karena nyokap waktu meninggal. Mama tuh waktu pergi dia yang buka oksigennya. Dia yang bilang kalau dia udah kamu nyusahin gue, Gilang. Dia karena gue harus cari uang gitu banyak buat nyokap, dan nyokap bilang kasihan Karen, and she just has to go. Dia buka oksigennya dan dia bilang biar mama pergi gitu. Karena gue gak bisa nyiapin uang, gue gak mampu sebenarnya. Gue gak bisa, gue gak ketemu nyokap. Dan gue sebenarnya gak mau pakai ini karena gue mau selalu ingat nyokap dalam hidup gue. Mama pergi dengan keadaan gak cantik, Gilang. Mama pergi tuh jelek, minta. Dia kurus, dia botak, dia pelontos gitu loh. Dan gue gak mau ini sebenarnya, tapi gue melakukan ini karena you know, gue harus ada di televisi dan gue gak bisa nyenengin satu orang, gue harus nyenengin banyak orang. Tapi gue rasa nyokap lo akan sangat bangga kan. Dengan kalimat lo barusan, lo harus nyenengin banyak orang. Dengan lo buka ini, berarti your mom is above all. Hopefully. Semoga. Iya. Berarti nyokap lo itu di atas semuanya, Karen. And she must be so proud of you now. Thank you. Iya. Dan buat gua sih sekarang ya, kalau sampai misalkan ada netizen atau siapapun di luar sana yang kembali untuk mengucapkan kalimat-kalimat gak enak, menurut gua mereka tidak punya hati. Karena lu kali ini di sini sudah menjadi manusia. Lu menjadi anak yang baik untuk nyokap lu. I hope so. Sorry, hidungnya. Ya. I hope so. Semoga. Inilah bentuk rasa cinta seorang anak yang begitu besar terhadap nyokapnya. Yes, I do this for my mom. Ya. Gue mau duduk di sini, Gilang, tadi ditanyakan apa yang menggiring gue ke sini. Yang menggiring gue ke sini karena I have to, and again masih ada satu yang harus gue kasih dan appreciation for my parents.
Dan kayaknya mama cuma mau bilang, Ren, lo jadi diri lo nggak boleh jadi orang lain. Nyokap cuma kasih tahu sama gue kalau, karena kan gue selalu bilang kalau gue belum punya kesempatan untuk buat mereka bahagia, gila. Mereka nggak lihat gue begini. Punya duit, bisa beli rumah, bisa beli ini, bisa keluar negeri. Mereka nggak ada sama gue. Tapi sekarang nyokap cuma mungkin bilang sama gue kalau mereka nggak perlu itu, yang mereka perlu adalah anaknya. Cuma gue yang mereka perlu. Untuk gue jadi diri gue maksudnya. Mungkin itu yang ingin disampaikan dari dulu Karen. Cuman pada saat lo SMA, pada saat lo dibully, ketika lo mencoba untuk jadi orang lain karena orang lain tidak bisa menerima diri lo sebenarnya. Tapi saat itu mungkin bukan momen yang pas untuk nyokap bilang. Dan mungkin dia cuma bilang kalau semua dia tahu. Dia tahu beban gue. Dia tahu susah gue, dia tahu gue pernah jadi korban bully, dia tahu kalau semua kekurangan gue, dia tahu. Dia cuma mau kasih tahu itu, makanya kenapa gue berani nunjukin ke semuanya. So this is the real me, gue ini gue. There is nothing wrong with you. I know. Ya. Justru kalau gue bilang orang akan makin appreciate siapa lo sekarang. Dan lo akan nemuin langkah-langkah baru dan pintu-pintu baru yang mungkin bisa lo buka Karen. Hopefully. Ya. Gue gak mau banyak sih, gila. Gue tuh being famous, mungkin gak banyak orang yang tahu kenapa gue mau berjuang dan ada di media. Sebenarnya tujuan gue tuh adalah gue mau berguna dengan sekolah ataupun pekerjaan ataupun yang gue cintai kan fashion gitu. Gue tuh mau merangkul Indonesia dengan fashion sebenarnya. Dan gue belajar kenapa gue harus di sana, di media, di televisi, supaya Indonesia Sabang sampai Merauke mengenal fashion sebenarnya dengan benar. Sebenarnya tujuan gue awalnya itu. But then again, most of all, in the highest place, gue tuh mau jadi berkat buat banyak orang, Gilang. Gue nggak mau kerja dan senang sendiri. Gue mau membuat orang bahagia, tersenyum, karena gue mungkin nggak bisa kasih senyuman dan bahagia buat bokap nyokap gue. Untuk mengganti semuanya itu, gue harus bikin banyak orang atau orang-orang yang membutuhkan. Dari pekerjaan gue, menggantinya adalah membuat mereka tersenyum. Nah, itu udah hadiah buat bokap nyokap gue. I think that's what I have to do until the end of the time. Hari ini gue yang belajar Karen. Hari ini gue yang belajar banyak dari lo. Karena jujur gue pun juga masih belum berani untuk ngasih tahu sejelas-jelasnya tentang bagaimana gue atau apa yang gue rasakan ke media. Gue masih belum berani. Gue salut banget sama lo. Gue berterima kasih banget sama lo. Lo udah ngajarin gue banyak hal. Oh, thank you. Dan mudah-mudahan yang di luar sana pun juga merasakan hal yang sama kayak yang gue rasakan. Dan kita sebagai teman-teman lo, walaupun kita nggak setiap hari mungkin ada sama lo, but anytime you need our help, ya sebisa mungkin kita akan bantu, termasuk gue. Thank you. Ya, gue yang terima kasih banyak Karen. Thank you. Satu lagi sih gue bisa merasakan bagaimana bahagianya nyokap lo dengan apa yang lo lakuin sekarang. Oh, thank you. That's the only thing what I need. And I believe she's here with me and she's smiling. Yep. Tugas lo sebagai anak sudah membuat dia bangga. Betul, dan masuk ke usia 41, kalau lo tanya apa yang paling gue takutkan, tadinya sebelumnya itu adalah kematian, gila. Gue takut mati sebenarnya. Kenapa? Karena gue masih punya adik gue yang dengan jiwa raga gue sebenarnya hidup dia belum enak. Gue takut sekali sebenarnya. Gue masih punya 2 keponakan gue. But now it's actually in your place. I feel super free. I feel good.
I feel amazing, man. Oh yeah. That's great. Which artinya adalah whenever the time that God wants me to go, I will just go and ready. Ya. Ya tapi jangan bilang itu dulu lah, Indonesia masih butuh lo. Kan cita-cita lo masih banyak. Hopefully. Ya mudah-mudahan kalau memang ada usia yang panjang buat gue, ada tempat buat gue yang diterima di hati masyarakat. Oke, Karen. Is there anything you want to say? That's it. Thank you so much for this room. Ruangan ini yang tadinya gue ketakutannya luar biasa, but now I feel like everything white. It's not black anymore. This is not black, this is white. It's actually navy. It's actually navy. Yeah. But the first step I was like, what is this place? Tapi sekarang tuh kayak semuanya jadi cerah. But thank you so much for believing me, Gilang. Yeah. You are also the person, semenjak gue kenal lo secara pribadi di Indosiar, lo tuh adalah orang yang buat gue feels like home. Thank you very much. Waktu di sana. Thank you. Because you have something big in you that I can learn. You are like the teacher buat gue juga di sana untuk keberanian. Thank you. Thank you, Karen. To be there. Tapi lo sekarang jauh lebih berani dari gue. Gue salut sekali. Seriously? Yes. Ini gila. Tapi lo keren banget. Keren banget. Well, let's rock the world. Let's celebrate with drinking. Yes, hello 2022. Thank you Karen Delano. Thank you so much. Terima kasih. Thank you Gilang. Terima kasih udah nonton juga Ruang Interogasi. God bless you Karen.